45 ngidam HOTPOT. 2 bulan berlalu, Adrian masuk ke kamar dengan membawa segelas susu coklat untuk Naomi. Wanita itu sedang duduk bersandar di ranjang. Ukuran perut yang semakin membesar benar-benar membatasi ruang geraknya. Aku buatkan susu untukmu. Naomi meraih segelas susu yang dibawakan Adrian, lalu meneguk perlahan. Rasa manis dan berlemak dari susu khusus ibu hamil itu terasa lengket di dinding leher dan itu membuatnya semakin mual. Ia meletakkan gelas susu ke atas nakas, lalu berlari ke kamar mandi. Jika biasanya wanita mengalami gejala aneh hanya di awal kehamilan, maka tidak dengan Naomi. Ia mengalami mual, muntah dan gejala morning sickness pada awal hingga menjelang kelahiran. Walaupun dari selera makan, tidak ada keluhan karena ia dapat memakan apa saja. Tetapi, kadang sehabis makan ia menjadi mual dan memuntahkan isi perut. Hari ini entah sudah kali keberapa ia keluar dan masuk kamar mandi dan itu membuat Adrian sangat panik. Kita ke dokter saja. Ya, Adrian berjongkok di hadapan istrinya yang masih terduduk lemas di atas kloset. Tak ada jawaban dari Naomi. Ia bersandar dengan mata terpejam. Kepalanya mendongak demi menahan sensasi mual yang berpusat di perut. Adrian mengelus puncak kepala dan merapikan rambut yang terurai di wajah, menyelip ke belakang telinga. Sayang, masih belum ada jawaban dari Naomi. Wanita itu membuka mata secara perlahan, lalu kembali berdiri dengan terburu-buru dan menabrakkan tubuhnya pada wastafel. Kembali memuntahkan isi perut. Adrian tak tahu harus berbuat apa. Padahal Naomi memiliki obat yang diberikan dokter, namun tak cukup ampuh untuk meredakan mualnya. Aku pijat. Ya, Adrian yang berdiri tepat di belakang hanya mengusap punggung lehernya sembari menatap Iba. Jika boleh memilih, akan lebih baik jika dirinya yang mengalami semua itu. Jangan Naomi, karena setelah muntah, wajah Naomi menjadi sangat pucat dan akan terkulai lemas. Sudah, Naomi mengangguk lemah, membuat Adrian meraih handuk dan mengusap wajahnya yang pucat dan basah. Aku bantu ke kamar. Ya, aku mau tidur di ruang depan saja. Tidak mau di kamar, jawabnya dengan membenamkan wajah di lekukan leher suaminya. Entah mengapa aroma pewangi ruangan yang menguar ikut membuatnya mual. Baiklah, Adrian menopang tubuh lemas itu ke ruang televisi dan membaringkan di atas karpet bulu. Kemudian tergesa-gesa ke kamar untuk mengambil selimut. Ia membalut tubuh Naomi, kemudian ikut berbaring di sisinya. Kamu merasa lebih baik? Sedikit. Sini. Aku peluk. Kala Adrian merentangkan lengan, Naomi menggeser posisi, hingga wajahnya menempel sempurna di dada Adrian. Setidaknya, satu-satunya aroma yang tidak membuatnya mual hanya aroma tubuh suaminya. Besok kita ke dokter lain saja. Obat yang kemarin tidak bisa membantu mengatasi mualmu, kan? Tidak mau. Aku bosan minum obat terus. Tolak Naomi. Baiklah. Adrian kembali mengusap rambut dan punggung. Ia memberi Naomi waktu untuk melegakan perasaannya. Mau aku buatkan teh hangat? Naomi menggeleng pelan, tanpa suara. Mau aku pijat? Untuk kali ini Naomi mengangguk, membuat Adrian bangkit dan mengambil message oil dan membalurkan ke perut sang istri. Naomi merasa lebih baik setelahnya, terutama karena Adrian memberi pijatan yang lembut. Kamu mau makan sesuatu? Tidak lapar? Ayolah, sayang, makan sedikit saja. Aku akan minta Laila membuatkan sesuatu untukmu, ucapnya sedikit memaksa. Naomi baru saja memuntahkan semua makanan yang tadi dimakan. Ia pasti akan lapar lagi. Begitu pikir Adrian. Tidak mau. Aku mual kalau habis makan sesuatu. Kalau tidak makan bagaimana bisa sehat? Ingat, kamu makan untuk 3 orang, bukan untukmu sendiri. Bibir Naomi mengatup rapat. Bola matanya mendadak berkaca-kaca. Akhir-akhir ini Adrian kadang meninggikan suara saat memintanya untuk makan. Adrian menghembuskan napas panjang setelah menyadari perbuatannya barusan. Aku minta maaf, sayang. Aku tidak sedang memarahimu. Bujuknya seraya menciumi kening berulang-ulang. Ya ampun, salah lagi. Kenapa akhir-akhir ini kamu menjadi lebih sensitif? Maafkan aku. Belum ada jawaban dari Naomi. Perlahan isak tangis terdengar semakin jelas, membuat Adrian semakin dilanda rasa bersalah. Sikap posesif Adrian dinilai Naomi hanya mementingkan anak dalam kandungannya saja. Kadang Naomi merasa diabaikan. Cemburu, mungkin saja.
Padahal dua makhluk mungil yang sedang berkembang di dalam perut adalah buah cinta mereka. Baiklah, kalau tidak mau makan tidur saja. Adrian mengalah. Sebelah tangannya bergerak lembut mengusap perut. Aku mau dipeluk lagi. Iya, Adrian kembali membenamkan Naomi di dadanya. Dalam hitungan beberapa menit, keduanya telah terbang ke alam mimpi. Naomi dengan tubuh lemas, sementara Adrian yang tenaganya terkuras karena seharian bekerja. Ditambah setibanya di rumah harus direpotkan dengan keadaan Naomi. Malam sudah larut. Adrian masih lelap ketika samar-samar merasakan sentuhan di pipi. Kelopak matanya terbuka perlahan, namun raut wajahnya masih menggambarkan lelah dan mengantuk. Apa, sayang? Tanyanya dengan suara serak, seperti masih berada antara dunia nyata dan alam mimpi. Aku lapar, cicit Naomi. Mau makan? Dalam dekapan Adrian, Naomi mengangguk. Maunya makan apa? Suara Adrian masih terdengar lemah. Matanya kembali terpejam. Satu lengannya terangkat menutup sebelah wajah. Lancasire hotpot. Kelopak mata Adrian refleks terbuka, membayangkan sebuah hidangan panggang yang terdiri dari daging, bawang merah dan kentang. Tentunya jenis makanan itu hanya tersedia di restoran. Apa boleh? Naomi menatap penuh harap. Boleh. Kamu ganti baju dulu. Aku mau cuci muka. Adrian menguap demi melepas kantuk. Kemudian perlahan bangkit. Rasa lelah yang masih menguasai membuat matanya terasa berat. Adrian naik ke mobil dan duduk di kursi kemudi dengan mata sayu. Naomi melirik suaminya yang hanya menggunakan setelan piyama. Sedikit heran, sebab biasanya lelaki itu sangat memperhatikan penampilan. Ia tak akan keluar kamar jika penampilannya belum sempurna. Setidaknya seperti itulah seorang Adrian Marks selama ini. Apa kamu sangat lelah sampai tidak sempat ganti baju? Tanya Naomi. Adrian melirik sekilas dan kembali terfokus dengan jalan di depan. Kalau aku jawab iya, kamu pasti menangis lagi, kan? Namun, kalimat singkat itu hanya diucapkan dalam hati. Tidak, sayang, aku hanya sedang malas ganti baju. Jawabnya sembari tersenyum manis. Oh, mobil pun melaju membelah kesunyian. Melewati sebuah jalan yang cukup lengang, Adrian melirik kaca spion. Kenapa? Tanya Naomi ketika menyadari suaminya beberapa kali melirik ke belakang melalui kaca spion. Tidak apa-apa, lihat itu. Para algojo kakakmu yang menyebalkan itu terus mengikuti kita. Naomi menoleh ke belakang. Memang, di belakang sana ada beberapa mobil sedan hitam yang mengikuti. Dia lebih posesif darimu. Ya, Adrian terkekeh. Dan lebih menyebalkan tentunya. Bagaimana kalau kita makan di sana saja? Naomi menunjuk ke sisi jalan di mana terdapat beberapa kedai makanan di pinggir jalan. Adrian hanya melirik sekilas tanpa sebuah jawaban. Namun, mobil terus melaju meninggalkan deretan kedai makanan tersebut. Sepertinya, Naomi lupa bahwa suaminya adalah tipe orang yang tidak suka makan di sembarang tempat. Kenapa tidak berhenti? Aku mau makan di sana. Naomi menoleh ke belakang, menatap nanar kedai makanan tadi. Kepulan asap putih yang berasal dari masing-masing kedai seolah memanggil. Cuaca dingin memang enaknya makan makanan dengan kuah hangat. Bukannya tadi mau makan lancasire hotpot? Adrian mengingatkan. Mungkin saja sang ratu dalam kehidupannya itu tiba-tiba mengalami amnesia. Iya, tapi aku rasa makan di kedai tadi tidak buruk. Tidak boleh. Potong Adrian cepat. Kenapa? Anda adalah seorang putri dari keluarga kerajaan, Nona. Bayangkan apa yang akan dilakukan Pangeran Hugo kalau tahu adiknya yang sedang hamil tua makan di pinggir jalan. Cibir Adrian mengingat betapa posesif kakak iparnya itu. Naomi melirik mobil di belakang yang terus mengikuti mereka. Ia sudah pasrah dan tak menunjukkan perlawanan lagi. Kurang dari 15 menit, mereka telah tiba di sebuah restoran. Adrian memeluk pinggang istrinya memasuki restoran mewah itu. Ia bahkan tak peduli dengan tatapan heran dari orang-orang karena dirinya hanya menggunakan setelan piyama. Naomi pun memakan menu yang diidamkannya dengan lahap. Sementara Adrian hanya menatapnya sambil menopang dagu. Setelah ini mau makan apa lagi? Tanya Adrian mumpung sedang berada di luar. Untuk hari ini sudah kenyang. Tapi besok aku mau minta makan pizza. Jawab Naomi sembari menyesap jus jeruk. Kalau cuma pizza gampang, sayang. 1 kontainer pun akan aku belikan. Tapi aku maunya makan di rumah asal pizza.
Rumah asal pizza, di mana itu? Italia. Jawabnya tanpa rasa berdosa. Rahang Adrian terbuka. Permintaan Naomi seperti sebuah jebakan. Ya ampun. Anak-anakku masih setengah jadi saja sudah banyak maunya. Bagaimana nanti kalau sudah berwujud manusia? Titik, titik, titik. Kamu masih marah pada ibu? Ya. Tanya Naomi saat telah berada di dalam kamar. Ia menggeser posisi hingga tubuhnya menempel sempurna ke tubuh Adrian. Pria itu sedang asyik dengan ponselnya. Memangnya kenapa? Balas Adrian yang langsung meletakkan ponsel ke meja. Kemudian mencium kening istrinya sambil membelai rambut. Tadi siang aku ke rumah untuk mengunjungi nenek. Aku juga bertemu ibu. Naomi sedikit ragu mengingat betapa kerasnya hati Adrian. Ibu sangat sedih. Aku tahu. Tapi aku masih butuh waktu. Adrian menghembuskan napas panjang mengingat kesalahan fatal yang dilakukan ibunya, yang ikut andil dalam membahayakan nyawa Naomi. Ibu Iriana lah yang memberitahu Erika bahwa Naomi sedang mengunjungi makam orang tuanya. Meskipun sebenarnya tak pernah terpikir bahwa Erika ingin mencelakai, tetapi secara tidak langsung Ibu Iriana telah membantu memuluskan jalan Erika. Tapi ini sudah 2 bulan. Memangnya kenapa kalau sudah 2 bulan? Aku tidak peduli meskipun 1 tahun sekalipun. Naomi mendengus sebal. Adrian memang seseorang yang sulit diluluhkan. Bagaimanapun juga dia ibu yang melahirkanmu. Apa pantas kamu menghukumnya? Sayang, aku tidak sedang menghukum ibu. Aku hanya ingin ibu sadar dengan kesalahannya. Itu apa bedanya? Kamu memang sangat pendendam, Tuan. Kalau tahu pendendam kenapa masih mau hidup bersamaku? Pertanyaan itu membuat Naomi mencengkram selimut dengan gusar. Hei, Tuan Adrian yang arogan, pemaksa dan pendendam kadar akut. Kamu yang memaksaku untuk tetap bersamamu. Adrian terkekeh. Beberapa hari ini ia sangat merindukan makian menggemaskan itu. Kamu, kan memang suka dipaksa. Oh ya, di novel online yang dipaksa itu banyak yang laris, kan? Tapi cara memaksamu itu tidak enak, Tuan. Bibir Naomi sudah maju beberapa centi. Kalau tidak enak kenapa Mendes et ha? Aku Mendes et ha karena terpaksa, bukan karena menikmati. Bukankah materi ini sudah dibahas di bab-bab sebelumnya? Benarkah? Jemari Adrian menyingkap piyama dress yang dikenakan Naomi, membuat wajah wanita itu seketika memerah. Tanganmu Tuan, kenapa suka sekali menggerayangiku? Memang kenapa? Tidak enak. Ya. Tangannya yang lebar sudah menyelinap di bagian dada. Sangat tidak enak, ujarnya sambil merapikan rambut yang menutupi lekukan leher. Seolah memberi Adrian kode rahasia untuk segera ke sana. Adrian dengan cepat menangkap kode yang diberikan Naomi. Kenapa tidak kamu akui saja kalau suamimu ini punya banyak kelebihan? Aku sangat mengakui kalau kamu terlahir dengan banyak kelebihan. Salah satunya kelebihan libido. Sepasang mata Naomi terpejam menahan sensasi dari sentuhan yang diberikan Adrian. Kalau aku kelebihan libido, apakah artinya kamu kelebihan hormon estrogen? Sambil menciumi lekukan leher, Adrian hafal betul bagian mana yang paling mematikan bagi istri kecilnya itu. Disentuh sedikit saja di bagian leher akan membuat kewarasannya hilang entah kemana. Untuk saat ini, aku hanya kelebihan berat badan. Kelebihan lainnya adalah aku sensitif, agak pemarah, cengeng dan gengsian. Itu namanya kekurangan. Jemari Naomi mencengkram rambut Adrian yang tengah menelusuri bagian dada. Pria itu menyeringai kala menyadari ekspresi sang istri yang seakan meminta diperlakukan lebih. Namun, tiba-tiba Adrian menghentikan segalanya saat Naomi sudah melayang ke angkasa. Wanita itu seketika tersadar. Apa begini saja kemampuanmu? Libidomu mengalami penurunan drastis. Ya. Tanya Naomi. Sudahlah. Bukankah caraku memaksa sangat tidak enak? Dengan santai Adrian membalikkan tubuhnya membelakangi Naomi, sembari menyembunyikan seringai penuh makna di sudut bibirnya. Di balik punggung Adrian, Naomi menyorot murka, mengetatkan rahang dengan tangan terkepal sempurna.